Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afif Jamhari. Di sini kita akan membahas mengenai etika yang ada di Jawa, di wilayah Jawa. Yang pertama, yang etika, sebenarnya orang Jawa ini mengenal etika, mengenal sifat itu bukan baik atau buruk, bukan jahat atau baik. Tapi orang Jawa mengenal bahwa orang itu ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti. Jadi ketika ada orang yang tidak baik, yang berbuat tidak baik, itu dianggap dia belum mengerti. Dia sebenarnya tidak jahat, tapi dia perlu untuk diedukasi, dikasih tahu gitu, diberi nasihat. Yang pertama, orang Jawa ini terkenal menjaga sopan santunnya. Bahkan ketika ketemu yang lebih tua, yang lebih muda namun jabatannya lebih tinggi, yang bertemu orang dengan status yang lebih tinggi, maka biasanya akan menundukkan kepala ketika mereka lewat, atau ketika berbicara dengan nada yang sopan, dengan bahasa yang lebih halus. Nah, salah satu contohnya yang lain itu adalah ketika bertamu, orang Jawa juga mengutamakan sopan santun. Ini supaya orang yang menjadi tuan rumah itu tidak merasa kurang nyaman. Jadi sama-sama enak. Kemudian budaya orang Jawa ini, gaya dan nada bicaranya yang lembut. Di Jawa itu ada bahasa yang halus dengan strata yang kasar, sedang dan halus. Bahasa yang halus ini digunakan ketika orang muda berbicara dengan orang yang lebih tua. Contohnya orang tuanya atau neneknya, kakeknya, atau orang yang belum kenal biasanya menggunakan bahasa yang halus. Sedangkan ketika seumuran atau mungkin lebih muda atau kita tidak tahu itu, terkadang menggunakan bahasa yang stratanya sedang atau biasanya disebut ngoko alus atau ngoko. Orang Jawa khususnya itu Yogyakarta atau Solo itu dikenal dengan nada bicaranya yang lembut dan anggun. Kemudian orang di Jawa ini juga dikenal punya banyak aturan dan larangan yang berbentuk mitos. Salah satu contohnya itu ketika mitos Jawa itu, perempuan jika sering duduk di pintu, di gawangan pintu itu, katanya akan sulit mendapatkan jodoh. Nah, kenapa? Karena ini dikenal dia mengganggu jalan, jadi mengganggu orang lain, makanya jadi sulit mendapatkan jodoh. Kemudian contohnya yang lain itu ketika seorang perempuan itu menyapu dan tidak bersih, maka mitosnya dia akan mendapatkan suami yang berewokan. Nah, di Jawa itu berewokan itu dikenal sebagai ketidakbersihan. Nah, hal ini itu maksudnya adalah orang Jawa percaya bahwa pasangan itu mencerminkan diri sendiri. Jadi ketika seseorang itu kurang bersih misalnya, maka juga mendapatkan jodoh yang kurang bersih. Nah, maksudnya itu supaya ketika membersihkan atau menyapu itu diselesaikan dan sampai bersih begitu. Kemudian orang Jawa itu juga memegang erat tradisi dan budaya. Nah, khususnya yang masih sering itu di Yogyakarta, di Solo. Tradisi ini misalnya sekaten, atau misalnya ada acara-acara yang berkaitan dengan leluhur begitu, yang dari dulu itu sudah dipraktikkan sampai sekarang. Kemudian juga orang Jawa ini dikenal karena orangnya yang suka menolong dan berkumpul. Misalnya ada tetangganya yang kesulitan, maka yang lain akan saling membantu begitu. Kemudian berkumpul itu yang sampai sekarang masih dipraktekkan itu adalah gotong royong. Misalnya ketika dalam suatu pedesaan, suatu perkampungan atau perumahan, misalnya selokannya mungkin penuh sampah atau airnya tidak mengalir, biasanya orang Jawa akan melakukan gotong royong, bekerja sama supaya memperbaiki hal tersebut. Jadi semuanya bisa mendapatkan manfaatnya begitu. Dengan
tujuan yang sama-sama, tujuannya tujuan bersama gitu. Jadi di etika ini tidak semuanya sama. Karena etika itu adalah suatu sifat yang di setiap tempat itu berbeda. Misalnya di Jawa itu berbeda, dan di Sumatera itu berbeda, di Kalimantan itu berbeda, maka tidak bisa disamaratakan. Jadi sekian saja video dari saya. Terima kasih.